Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 9 Dzulhijjah nanti semua jamaah haji akan wukuf di Arafah, termasuk yang sedang kurang sehat dan membutuhkan bantuan kesehatan. Saya silaturahmi sowan Ustadz Haris untuk minta dikasih pelajaran tentang bagaimana wukuf itu, apa makna wukuf, dan bagaimana menggunakan hikmah wukuf untuk kehidupan kita sehari-hari setelah kita pulang dari Arafah nanti. Bagaimana maknanya wukuf berhenti sejenak di Arafah, berhenti mulai dari tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai saat malam sebelum bergerak ke Musdalifah adalah waktu yang sangat istimewa. Waktu di saat hamba kita semua sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan untuk istighfar, untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk introspeksi betapa banyak kesalahan kita, kekurangan kita, kekhilafan kita kepada Allah. Sekaligus kita juga mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita, kebaikan akhirat kita, kebaikan dunia kita. Jadi wukuf di Arafah adalah salah satu rukun yang sangat penting untuk dipahami, dikerjakan, dilaksanakan sebaik-baiknya oleh jamaah haji, termasuk juga jamaah haji kita dari Indonesia. Nah, kalau gitu apa yang perlu dilakukan oleh jamaah selama wukuf di Arafah? Yang perlu dikerjakan jamaah haji selama wukuf di Arafah adalah pertama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Selama sekian tahun kita hidup ini mungkin banyak sekali dosa-dosa kita, khilaf kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua juga kita memohon kepada Allah untuk ditolong urusan kita, urusan keluarga kita, urusan bangsa kita, negara kita agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang baik, menjadi bangsa yang baik yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kita juga sekaligus bisa muhasabah, bisa introspeksi, bisa membayangkan bahwa inilah miniatur Yaumul Mahsyar, inilah miniatur hari kiamat saat kita dikumpulkan dengan seluruh umat manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang yang sangat terbuka, tidak ada perbedaan status antara kita, semuanya harus bertanggung jawabkan di hadapan Allah kelak. Dan inilah miniaturnya, inilah gambaran kecilnya, gambaran duniawinya kelak kita menghadap kepada Allah, dihadapkan kepada pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Yaumul Mahsyar. Semoga kita bisa memahami, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa wukuf yang sangat penting di bulan haji tahun ini. Ya, untuk melihat sejauh mana kualitas mabrur kita ini bukan kita lihat saat kita di tanah suci. Karena kalau di sini sangat kondusif, semua orang beribadah, semua orang berbuat baik, dan nyaris tidak ada kesempatan orang untuk tidak berbuat baik. Nah, yang terpenting adalah bagaimana saat kita sudah kembali ke tanah air, sudah meninggalkan kota Makkah, kota Madinah ini, memperpanjang proses kebaikan itu di tempat kita tinggal di negara kita. Pertama, hemat kami ikhtiar untuk menjaga haji mabrur sepanjang hayat itu adalah kita menjadi orang yang semakin dermawan. Karena salah satu ciri haji mabrur itu adalah orang menjadi dermawan, menjadi sakha, yang Allah melalui Rasulullah bersabda, sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Jadi untuk menilai apakah orang itu mabrur atau tidak, coba dilihat sejauh mana tingkat dermawannya sesudah dia menjadi seorang haji atau seorang hajjah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang semakin pandai menjaga lisannya. Orang semakin pandai untuk memelihara dirinya dalam berinteraksi dengan orang lain. Baik interaksi di keluarga, di masyarakat, maupun interaksi sosial di tingkat yang lebih luas. Dan bahkan juga dalam konteks kekinian mungkin yang menjaga lisan itu tidak hanya lisan dalam arti verbal ucapan, tapi juga dalam arti bermedia sosial. Karena orang sekarang dalam berkomunikasi tidak hanya dengan lisannya, tapi juga dengan
tulisannya di WhatsApp, di ya berbagai media sosial yang lain. Dan tentu kita sangat berharap bahwa orang yang sudah berhaji itu ketika pulang ke tanah air bisa menjadi orang yang bisa menjaga itu semua. Yang ketiga, himat kami, haji itu adalah status yang langka. Ya, dari 270 penduduk Indonesia, kalau yang muslim itu 230 juta, yang haji paling setiap tahun 200.000. Ini yang paling banyak tahun ini dalam sepanjang sejarah Indonesia, kita 228.000. Jumlah yang sangat banyak. Itu pun sedikit dibanding jumlah bangsa negara dan bangsa kita. Nah, karena haji itu tetap aja ya sedikit, minoritas dibanding jumlah penduduk Indonesia, maka harapannya orang yang sudah haji itu menjadi pionir, menjadi agent of change, menjadi agen perubah, menjadi anasir taghir di tempatnya masing-masing untuk menjadi agen perubahan. Yang menjadi anggota atau ketua RT ya menjadi ketua RT yang baik, sudah dia haji. Yang menjadi pemimpin RW, pemimpin yang baik di lingkup RW-nya. Bahkan sebelumnya yang jadi pemimpin rumah tangga juga pemimpin yang baik di rumah tangganya. Nanti meluas lagi kalau dia menjadi pejabat yang baik ketika dia sudah pulang haji karena sudah membawa gelar haji yang mabrur. Dan saya kira ini sangat penting sekali dalam konteks keindonesiaan kita untuk berikhtiar mewujudkan negara kita, bangsa kita yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tentu bersendikan rakyat yang baik dan pemimpin yang baik. Saya kira itulah 3 makna mabrur yang menurut hemat kami. Yang pertama, kita menjadi semakin dermawan. Yang kedua, kita menjadi semakin bisa berkomunikasi baik verbal maupun sosial. Yang ketiga, semakin mampu memerankan peran-peran kepeloporan, kepemimpinan di tingkat masing-masing, di lingkup masing-masing. Ya Allah, akhrijna minadh dhulumat ilan nur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahirabbil alamin.